Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, my students? Apa kabar hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Well, before we start our lesson today, let's pray first. Mari berdoa bersama. Kembali lagi bersama Mistri Handayani, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kita selanjutnya. Namun sebelum itu Mistri akan bacakan KD beserta tujuan pembelajaran kita. Kompetensi dasar membedakan teks khusus berbentuk undangan resmi. Sedangkan tujuan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat membedakan dan membuat undangan resmi. Well, have you ever invited to attend a party or event? Pernahkah kalian diundang untuk menghadiri satu acara atau pesta? Contohnya seperti meeting, anniversary, wedding, or birthday party? Nah, beberapa contoh yang barusan Mistri sebutkan adalah contoh dari invitation atau undangan. So, what is invitation? Apa sih invitation itu? Nah, invitation is a request to get another person to join you at specific event, atau bisa diartikan sebuah permintaan kepada orang lain agar bersedia bergabung pada acara tertentu. Dengan kata lain, invitation adalah undangan dalam bahasa Indonesia. Nah, there are two kinds of invitation. Ada dua jenis dari undangan. The first one is formal invitation atau undangan resmi, and then the second one is informal invitation atau undangan tidak resmi. But in this meeting, pada pertemuan kali ini, we are going to learn about formal invitation. Kita akan bersama-sama membahas tentang undangan resmi. So, make sure to check this out. Well, formal invitation adalah surat undangan yang digunakan untuk mengundang seseorang atau sebuah institusi untuk menghadiri acara resmi. Here are some example of formal invitation: meeting atau rapat, wedding pernikahan, graduation kelulusan atau wisuda, parents meeting pertemuan atau rapat orang tua, and then the last formal dinner atau makan malam resmi. Next, the language that is used to make a formal invitation is formal language. Jadi, bahasa yang digunakan dalam membuat formal invitation atau undangan resmi yaitu bahasa yang resmi juga. Karena ini merupakan undangan resmi, sehingga kita menggunakan bahasa yang resmi. Jadi, kita tidak menggunakan bahasa sehari-hari. Purpose of formal invitation. Apa sih tujuan dari undangan resmi itu? Nah, tujuannya adalah mengajak atau mengundang seseorang untuk hadir pada suatu acara dalam situasi yang resmi. Selanjutnya, generic structure atau format penyusunan dari formal invitation. Nah, yang pertama, address. Address atau alamat should be displayed on the top right hand section. Jadi alamat itu harus dituliskan di sebelah kanan pojok atas. Contohnya seperti yang tertera pada gambar berikut ini. The second one is receiver or the person you are inviting. Receiver atau orang yang diundang itu dituliskan tepat di bawah address atau alamat, dan peletakannya masih sama-sama di pojok atas sebelah kanan. Seperti yang bisa kita lihat pada contoh, the receiver atau penerima ialah Mr. Sulaiman. Mr. Sulaiman ini diketahui sebagai General Manager dari PT Bunga Emas, dan di bawahnya tertera pula alamat dari Mr. Sulaiman. Next, date or tanggal should be written in full format. Harus dituliskan dalam format yang lengkap. Contohnya, 14th October 2020. Next, salutation and greeting.
Ini dipakai sebagai sapaan atau salam untuk mengawali formal invitation. Kita bisa menggunakan ungkapan seperti Dear Mr. Jamal. But if you don't know the name, kalau kalian tidak mengetahui untuk siapa formal invitation atau surat undangan resmi itu ditujukan, kalian bisa menggunakan istilah Dear Sir. Namun, pada contoh berikut ini, kita sudah mengetahui kepada siapa surat ini ditujukan, sehingga kita bisa menggunakan Dear Mr. Sulaiman. Lanjut lagi ke body of content atau isi. Nah, ini meliputi date, tanggal, place, tempat, time, waktu, and the name of event, nama dari acara yang akan diselenggarai. Nah, contohnya seperti berikut ini. Lewat contoh berikut ini, kita bisa mengetahui bahwa eventnya atau acaranya adalah 7th anniversary of their company, hari jadi dari satu perusahaan, dan akan diselenggarakan pada 30 Oktober 2020 mulai dari pukul 7 hingga pukul 11, dan tempatnya ada di Sheraton Hotel. The last one is closing and sender atau penutup dan pengirim. Kita bisa menutup surat undangan resmi dengan ungkapan your faithfully, your sincerely, or regards. Ketiga ungkapan ini memiliki arti yang hampir sama. Contohnya seperti dengan hormat saya, atau dengan sepenuh hati. Lalu, untuk sender, jangan lupa diletakkan di bawah ucapan penutup. Di contoh berikut ini, pengirim atau sendernya adalah Johan Manov. Well, this is the example of formal invitation, so make sure to check and pay attention on this example. Okay, after we learn about formal invitation, let's pronounce this together. Invitation, invitation, dear, dear, honor, honor, helped, helped, celebrate, celebrate, faithfully, faithfully, sincerely, sincerely, regards, regards. Okay, that's all about formal invitation material. I hope it will be useful for all of us. And Misteri tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kalian semua, kepada kita semua untuk senantiasa menjaga selalu ibadah kita, baik ibadah fardu maupun sunnah. Okay, well, see you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.